Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 1 pada tugas pengayaan pada halaman 56-57 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah atau soal yang mesti kita kerjakan pada tugas pengayaan kali ini. Kita akan bahas 3 poin pertanyaan yang ada ini Gen. Tentunya setelah kalian membaca teks informasi tentang mengubah energi yang dihasilkan tumbuhan menjadi listrik. Oke Gen, jadi simak pembahasan setelah ini. Kita masuk untuk soal pertama berikut ini Gen. Menurut kalian, apakah pemanfaatan fotosintesis untuk menghasilkan energi dapat diaplikasikan di Indonesia? Jelaskan. Bagian, pemanfaatan fotosintesis untuk menghasilkan energi sangat mungkin diaplikasikan di Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki iklim tropis dengan sinar matahari melimpah sepanjang tahun yang mendukung proses fotosintesis tumbuhan. Selain itu, banyaknya lahan pertanian, hutan mangrove, dan sawah dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif ini. Teknologi seperti yang dikembangkan oleh Plan A juga cocok untuk masyarakat pedesaan atau daerah terpencil yang belum terjangkau listrik, karena proses ini ramah lingkungan dan menggunakan sumber daya lokal. Namun, ada tantangannya, yaitu biaya instalasi awal dan tentunya edukasi masyarakat tentang cara pemanfaatannya. Jika diterapkan, ini bisa saja menjadi solusi energi terbarukan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Kita masuk untuk soal kedua berikut ini Gen. Apakah kelebihan Indonesia dibandingkan Belanda yang menyebabkan produksi listrik dari fotosintesis di Indonesia dapat lebih optimal? Baik Gen, Indonesia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan negara Belanda yang dapat mendukung produksi listrik dari fotosintesis ini menjadi lebih optimal. Di antaranya terkait dengan yang pertama iklim tropis, yang mana kita tahu sendiri Indonesia memiliki iklim tropis dengan sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun. Hal ini memungkinkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis secara maksimal tanpa gangguan musim dingin yang menjadi kendala di Belanda saat tanah membeku. Kedua terkait dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi, termasuk jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di berbagai lingkungan, seperti mangrove, sawah, dan lahan basah. Ini memberikan lebih banyak pilihan untuk lokasi pengembangan dari teknologi ini. Ketiga terkait dengan luas lahan pertanian. Dengan luasnya lahan sawah dan kebun di Indonesia, potensi area yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dari fotosintesis jauh lebih besar. Dan keempat, tentunya berkaitan dengan kebutuhan energi di daerah terpencil. Banyak daerah di Indonesia, terutama yang terpencil, belum terjangkau listrik. Teknologi ini bisa langsung diterapkan di wilayah tersebut untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Dengan kelebihan-kelebihan ini, Indonesia tentu memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan produksi listrik dari proses fotosintesis tumbuhan. Bagian kita masuk untuk perintah ketiga berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini Gen. Lakukan studi literatur lanjutan, lalu buktikan bahwa buah yang juga merupakan hasil fotosintesis dapat menghasilkan listrik. Bagian, perlu diketahui buah-buahan memang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui prinsip elektrokimia, bukan langsung dari proses fotosintesisnya. Nah, buah mengandung cairan elektrolit seperti asam sitrat pada lemon atau jeruk atau asam askorbat pada apel dan kentang yang dapat memicu aliran elektron dalam rangkaian sederhana. Nah, berikut penjelasan lebih lengkapnya Gen. Kita bahas ya satu persatu. Bukti buah sebagai sumber listrik. Nah, ini prinsip dasar. Buah bertindak sebagai medium elektrolit di mana reaksi kimia antara dua elektroda berbeda, ya biasanya tembaga dan seng, ini menghasilkan aliran elektron. Aliran ini adalah dasar terbentuknya arus listrik. Kemudian terkait dengan studi dan eksperimen. Nah, kita bisa bereksperimen pada
dua buah. Nah, ini sebagai contoh saja, yaitu lemon dan kentang. Lemon dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan cara memasukkan sepotong seng, ini sebagai anodanya, dan sepotong tembaga sebagai katoda. Nah, reaksi kimia antara seng dan asam sitrat dalam lemon menghasilkan aliran elektron sehingga menghasilkan arus listrik kecil. Kemudian pada kentang. Nah, kentang juga dikenal sebagai sumber listrik alternatif yang baik karena kandungan fosfat dan elektrolitnya. Prosesnya sama, menggunakan dua elektroda yang berbeda. Nah, aplikasi dalam pendidikan pada poin ketiga, yang mana eksperimen ini sering dilakukan dalam skala kecil di laboratorium sekolah untuk menunjukkan prinsip elektrokimia. Tegangan listrik yang dihasilkan memang kecil dan biasanya dalam skala milivolt hingga beberapa volt, tetapi cukup untuk menyalakan lampu LED kecil atau jam digital sederhana. Dan keempat, untuk poin keterkaitan dengan fotosintesis, yang mana perlu diketahui fotosintesis menghasilkan gula yang kemudian disimpan dalam buah sebagai energi kimia. Nah, meski listrik yang dihasilkan buah tidak langsung berasal dari proses fotosintesis, namun energi kimia yang terkandung dalam buah itu merupakan hasil dari fotosintesis itu sendiri, kan? Sampai di sini paham ya, hubungan antara buah yang merupakan hasil fotosintesis ternyata dapat menghasilkan listrik. Berikut adalah daftar pustaka yang relevan dengan pembahasan eksperimen tentang buah sebagai penghasil listrik dan kaitannya dengan energi dari fotosintesis. Nah, berikut ini yaitu ada dari artikel Guru, kemudian dari Rahmawati Atina dan kawan-kawan, kemudian dari Nur Hayati, dan keempat dari Jevanya. Ini adalah 4 daftar pustaka yang bisa kalian jadikan rujukan atau referensi dalam membahas tentang buah yang juga merupakan hasil fotosintesis ternyata dapat menghasilkan listrik. Jika menemukan rujukan atau referensi lain, silahkan dicantumkan sendiri, kan? Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk uji jawaban biologi kelas 12 bab 1 pada tugas pengayaan pada halaman 56-57 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.